Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin siyama baqiyatullahi fil ardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini, karena semua kesempatan yang kita gunakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat derajat kemanusiaan kita, yang salah satunya adalah dengan belajar, dengan berpikir, dengan mengkaji, dengan berdoa, dengan sholawat, dengan ibadah, dan segala macam. Itu semua bisa mengangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian kita hari ini, kegiatan kita hari ini dengan ziarah, dengan membahas tentang kitab Uyun Akhbar Ridha, memperkaya ma'rifat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap wali-waliullah, karena semua itu adalah cara proses untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu harus kita syukuri. Selawat beriring salam tak jemu kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebelum kita seperti biasa, Bapak Ibu sekalian, para peziarah dan para pengkaji sekalian, kita kutip sedikit doa-doa ziarah kita untuk untuk memperkaya ma'rifat kita sembari menunggu jamaah-jamaah lain untuk bergabung insyaallah. Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, bahwa di dalam ziarah kita ini adalah ada kekomplekan, ada kelengkapan, ada mencakup seluruh dimensi, di mana dimensi-dimensi itu mencoba kita untuk berbicara dari segala macam sisi. Jadi tidak hanya sebatas sisi saja. Mungkin terkadang kita berpikir bahwa ziarah itu tawasul saja. Tidak, para peziarah sekalian, ziarah itu tidak isinya dengan tawasul saja. Jadi mungkin kita berpikir bahwa ketika kita insya Allah sampai ke haram Imam Ridha alaihissalam, kita langsung sampaikan hajat-hajat kita. Tidak. Ketika kita bertamu, ketika kita melakukan pertemuan, istilahnya bukan basa-basi, tetapi ada hal-hal yang harus kita hadirkan di dalam diri kita. Siapa orang yang kita ziarah ini? Ketika kita bertemu dengan Imam Ridha alaihissalam, maka bukan hanya sebatas Imam Ridha saja begitu, tanpa harus kita mengenal ada hal-hal yang berada bersama dengan Imam Ridha itu. Sebagaimana doa izin masuk yang sudah sering kita bacakan, bahwa kita minta izin masuk itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul, dan bahkan selain kepada Imam Ridha sendiri, kepada malaikat-malaikat mukarrab yang memiliki derajat yang sangat tinggi. Jadi bahkan malaikat-malaikat, mungkin malaikat-malaikat ukul, kalau bahasa filsafat atau bahasa irfannya sadir awal atau ta'ayun awal. Jadi dengan keagungan itu penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat-malaikat
yang sekelas seperti itu. Jadi kita harus minta izin kepada mereka, karena mereka lah yang meramaikan di sekitar dari Imam Ridha alaihissalam. Maka oleh sebab itu, ketika kita mendapatkan izin sebagaimana ziarah izin masuk kita bacakan, kita mendapatkan izin, apa artinya? Kita tersambung, kita connect dengan Imam Ridha, dan bukan hanya sebatas Imam Ridha, tapi seluruh organ-organ yang menyertai Imam Ridha. Maka kita tersambung juga dengan mereka. Oleh sebab itu, di dalam ziarah kita sudah membacakan ada beberapa salawat kepada 12 imam. Salawat 12 imam. Kita kalau tidak salah sudah sampai kepada tentang Imam Hasan dan Imam Husain sudah kita bacakan. Kita diskusikan sedikit tentang siapa mereka, itu organ-organ yang menyertai di dalam ziarah kita ini. Dan kebetulan kajian kita juga tentang 12 imam. Jadi Imam Ridha alaihissalam adalah salah satu bagian dari 12 imam tersebut. Karena kata 12 imam itu menjadi sangat penting dalam mengenal sosok imam. Karena walaupun ada seseorang meyakini bahwa keimamahan itu berlanjut setelah Rasulullah SAW, tetapi ada di antara kalangan umat muslim ini yang tidak meyakini 12 imam. Tidak meyakini 12 imam. Mereka hanya meyakini beberapa imam saja. Dan alhamdulillah, barang siapa yang meyakini Imam Ridha alaihissalam sebagai imamnya, itu mereka adalah orang-orang yang berwilayah kepada 12 imam. Makanya setelah mereka yang meyakini Imam Musa Kazim alaihissalam sebagai imam, dan setelah itu orang-orang yang berwilayah kepada Imam Ridha alaihissalam, tidak ada imam ke Syiah 8 imam atau Syiah 9 imam. Jadi semuanya adalah Syiah yang meyakini tentang 12 imam. Itu nanti kita akan bahas dalam kajian kita juga. Kita masih membahas tentang konsep 12 imam. Nah, dalam dalam selawat yang kita bacakan tentang Imam Husain alaihissalam, tentang Imam Hasan dan Imam Husain alaihissalam, karena mereka ada dalam satu selawat. Allahumma sholli ala Hasani wal Husain sibta nabiyik. Ini sudah saya bahas kemarin bahwa Imam Hasan dan Imam Husain itu adalah bukan hanya sebatas cucu genetik, cucu darah, tetapi juga cucu ideologi. Karena kalau cucu darah, cucu sebagai darah, maka sibta Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi disebutkan sibta nabiyik, sebagai cucunya para nabi. Wa sayyidi syababi ahlil jannah, itu pemuda. Sayyidi itu Sayyid ini adalah tuan yang mulia. Jadi dalam artian status kemanusiaan yang ada, yang dikatakan sebagai Sayyid, memiliki derajat yang cukup tinggi. Sayyid sababi ahlil jannah, pemuda ahli surga. Jadi Imam Hasan dan Imam Husain ini diperkenalkan dalam selawat yang kita panjatkan kepada mereka sebagai sosok manusia yang agung, tetapi bukan hanya agung di tengah masyarakat kita, tetapi di tengah apa? Di tengah kumpulan orang-orang agung, syababi ahlil jannah. Jadi di tengah ahli surga, mereka adalah pemimpinnya, mereka adalah
tokoh-tokohnya. Mereka adalah orang-orang yang mulia di antara para ahli surga. Karena di tengah walaupun semua orang, misalnya walaupun orang-orang yang telah masuk surga adalah orang-orang yang berhasil menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, melewati banyak rintangan hidup dengan kesabaran di dunia, dan akhirnya mereka mendapatkan ganjaran, dan dengan kesalahan-kesalahan mereka yang telah mereka lakukan pun di dunia ini, mereka telah mendapatkan balasannya. Mereka telah dihukum di barzakh, mereka telah dihukum setelah barzakh, dalam proses dalam proses perjalanan hidup ini. Karena perjalanan hidup kita ini, Bapak Ibu sekalian, adalah perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang sangat panjang, bukan sebuah perjalanan yang singkat. Mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala perjalanan kita ini adalah perjalanan yang singkat, 1-2 hari bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah abadi, dia adalah wujud abadi yang tidak mengenal waktu sama sekali. Jadi seandainya diperkenalkan waktu baginya, maka waktu 1 hari itu nanti kebetulan insya Allah kita sampai nanti dalam kajian, kita akan bawakan ayat bahwa 1 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala dari 1000 tahun di sisinya. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menjadi sesuatu yang berarti. Nah, dalam perjalanan yang panjang ini untuk sampai kepada surga, seandainya pun tidak dihukum di dalam neraka, maka kita harus hadirkan dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, kita masih akan melakukan sebuah perjalanan yang panjang. Kalau hari ini kita sudah dewasa, sudah sepuh, misalnya sudah sepuh, umur 60-70 tahun, sudah kita rasakan hidup manis asam kehidupan itu sudah kita rasakan. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian bahwa di sisi Allah, dan dalam perjalanan kita untuk sampai kepada pintu surga, kita tidak usah cerita ada hukuman-hukuman. Jadi selesai proses demi proses. Bahkan kita akan katakan bahwa insya Allah, amin amin ya rabbal alamin, kita masuk surga bersama Imam Hasan, Imam Husain, bersama Ahlul Bait Rasulullah SAW. Kita aminkan. Tapi untuk sampai ke surga bersama mereka, Bapak Ibu sekalian, itu adalah perjalanan yang sangat panjang, bukan perjalanan yang singkat. Imam Khomeini mengatakan bahwa alam barzakh saja mungkin kalau dihitung dengan waktu kita untuk menunggu alam barzakh itu mungkin adalah waktu yang sampai miliaran tahun. Itu yang dituliskan Imam Khomeini dalam kitab 40 hadisnya. Jadi ketika dia mengurai waktu itu bagi kita mungkin miliaran tahun kita berada di alam barzakh. Sedangkan kita sudah mengetahui 1 hari 1 jam itu berapa lama jaraknya. Dan setiap perjalanan itu pasti membutuhkan biaya, dan biaya itu adalah amal-amal soleh kita, tawasul kita. Makanya di hari kebangkitan nanti, sampai kepada hari kebangkitan, jadi amal apa lagi yang bisa kita banggakan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita katakan bahwa kita telah melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Jadi makanya kita hanya bisa berharap kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ziarah yang kita bacakan nanti, kita minta syafaat kepada Imam Ridha alaihissalam. Jadi salah satu tujuan kita berziarah ini tidak lain dan tidak bukan untuk meminta syafaat, bahwa Imam Ridha alaihissalam senantiasa memberikan syafaat. Beliau hadir kepada kita. Bahkan bukan hanya kita berharap, tapi di dalam ziarah yang kita baca ini, bahwa kita meminta, berharap Imam Ridha hadir. Dalam riwayat-riwayat lain dikatakan bahwa bahkan Imam Ridha alaihissalam insya Allah bahkan akan hadir di dalam di dalam barzakh, insya Allah menemani kita beberapa waktu,
Makanya kita berharap bukan jumlah berapa banyak kita menziarahi Imam Ridho alaihissalam, tetapi kita berharap bahwa Imam Ridho alaihissalam dengan ziarah kita ini, Bapak Ibu sekalian, kita berharap Imam Ridho alaihissalam juga menziarahi kita nanti di alam barzakh. Di saat kita sendiri, Imam hadir. Minimal seminggu sekali Imam hadir. Melihat kondisi kita di alam barzakh nanti, kita tidak tahu kondisi kita nanti di alam barzakh nanti bagaimana. Mungkin hari ini kita difasilitasi, kita nikmat. Bahkan di antara kita yang jauh ini, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian dari mana saja hadir. Tapi hari ini kita bersama. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini bisa bersama menziarahi Imam Ridho alaihissalam. Tapi mungkin sebagian orang bahkan kesusahan untuk bisa terhubung seperti kita ini. Dan Imam Hasan, Imam Husain alaihissalam di antara orang-orang mulia yang telah berhasil mengarungi hidup yang panjang ini, mereka adalah pemimpinnya. Mereka adalah pemimpin orang-orang yang telah berhasil dalam perjalanan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang Imam Hasan dan Imam Husain ini, Bapak Ibu sekalian. Kita akan lanjutkan saja dengan ziarah kita. Baik, sebagaimana biasanya, kita minta izin sebagai sebuah adab, sebuah etik, untuk terhubung dengan manusia agung, yaitu manusia wali-waliullah, yaitu Imam Ridho alaihissalam. Layaklah kita memintakan dengan kerendahan hati supaya kita terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam, dan rumah-rumah kita ibarat pelataran dari haram Imam Ridho alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi. Ya Allah, kami tidak berdiri di pintu Babur Ridha, haram Imam Ridha, atau Babul Jawa, atau Babul Syekh Tusi, atau Nawab Safawi, ataupun Babul Tabarsi. Ya Allah, kami berada di rumah kami, ya Allah. Kami mengharapkan terhubung dengan pintu dari Nabi-Mu, yaitu terhubung dengan pewaris-pewaris Nabi-Mu, ya Allah. Dan salah satunya adalah Imam Ridho alaihissalam. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi. Salawatuka alaihi wa alihi. وقد منعت الناس يدخلوا إلا بإذني فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم. اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرتي. واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء إنك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك جبت عن سمعي كلامهم
وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته علي بن موسى الرضا عليه السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن لي يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi doa minta izin kita untuk berhubung dengan Imam Ridho alaihissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kita, dan hari ini Imam Ridho alaihissalam melihat kita dari Mashhad, lihat kita, kondisi kita, siapa kita yang sedang berziarah kepadanya, siapa kita yang sedang memanggilnya, siapa kita yang sedang berselawat kepadanya, siapa kita yang sedang bersalam kepadanya, siapa kita yang memintakan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang melihat kita, siapa kita dengan kerendahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa nabiyika wa sayyidi khalqika ajma'in salata la yaqwa la ihsa'iha ghairu. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib عبدك وأخي رسولك الذي استجبته بعلمك وجعل اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي استجبته بعلمك وجعلته هاديا لما شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي وليك وأم سبتين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك
اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفاتك في أرضك باكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك حجتك على خلقك أجمعين. الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك ووليدك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وحجتك المؤدي النبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك والداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك وولي القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله وصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار.
Assalamu alayka ya warisa Musa bin Ja'far. Assalamu alayka ayuhas siddiqus syahid. Assalamu alayka ayuhal wasiyul barut taqi. Asyhadu annaka qad aqamtas salata wa ataitaz zakah wa amarta bil ma'rufi wa nahaita 'anil munkar wa abattallaha hatta atakal yakin. Assalamu alayka ya Abal Hasan wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ilaika. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita. Rahmat Allah Subhanahu. Kita tidak akan bisa hidup, kita tidak akan menemukan kebahagiaan, kita tidak akan menemukan indahnya penghambaan, kita tidak akan menemukan nikmatnya berwilayah kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ilaika somattu min aradi wa qata'atul filah. Raja'a fala tukhayyib, raja'a rahmati fala tukhayyibni wa la turaddani bi ghairi qada'i hajati. Warham taqallubi ala qabri bani akhi rasulika salawatuka alaihi wa alihi. Bi abi anta wa ummi ya maulai. Ataituka zairan wafidan aiza mimma janaitu ala nafsi wa tatabtu ala dhahri fa kulli syafi'an ila Allah yawma fakri. Wafaqati falaka indallahi maqamun mahmud wa anta indahu wajih. Allahumma inni ataqarrabu ilaika bihubbihim wa biwilayatihim. Atawalla akhirahum bima tawallaitu bi awwalahum wa abra'u min kulli walijatin dunahum. Allahumma lanil ladhina baddalu ni'maka Nabi wajahadu bi ayatik wa sakhiru bi imamik wa amalun nasa ala aktafi ali Muhammad. Allahumma inni ataqarrabu ilaika bil la'nati alaihim wal bara'ati minhum fid dunya wal akhirati ya Rahman. Sallallahu alaika ya Abal Hasan. Sallallahu ala ruhika wa badanik. Sabarta wa anta sadiqul musaddaq. Qatallahu man qatalaka bil aidi wal alsu. Kita di ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri ziarah kita doakan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudari kita, anak-anak kita, ayah bunda kita yang hidup ataupun telah tiada. Semoga kasih sayang ilahi senantiasa menyertai mereka. Para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada. Tidak lupa juga kita doakan buat pimpinan kita Said Ali Khamenei dan keselamatan, kezuhuran imam kita, Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita panjatkan doa. Allahumma kulli walikal hujjatil hasan wa muskan. Allahumma kulli wali al-hujjati ibnil hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hazihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizah wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardak. Sebelum kita tutup, kita sama-sama panjatkan selawat khas Imam Ridha Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali bin Musa Ridha al-Murtada
الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي. Itu tadi ziarah kita Bapak Ibu sekalian, dan sekarang kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Uyun Akhbarullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ziarah kita ini. Kita tidak berharap Allah Subhanahu wa taala menerima banyak, tetapi sebesar debu saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar debu itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang sangat besar. Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa waktu di sisi Allah Subhanahu wa taala satu hari itu saja itu ibarat 1000 tahun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala abadi, karena Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak dikenai waktu. Begitu pula dengan sebesar debu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah bukan sebesar debu, tetapi seluas alam semesta. Makanya bagi mereka yang berziarah kepada, jadi pahala ziarah itu adalah bukan pahala yang sangat kecil. Pahala wilayah itu adalah bukan pahala yang sangat kecil, adalah sangat besar. Bahkan sebagaimana kita katakan dalam pembukaan kitab Uyun Akhbarul Ridha ini, bahwa hanya hanya membacakan syair, satu syair saja untuk mereka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran surga yang begitu sangat luas, kata dalam riwayat. Bahkan bukan hanya luas menjadi persoalan, tetapi surga itu menjadi tempat ziarahnya para ahli surga. Bayangkan indahnya, hanya membacakan puisi untuk mereka. Dan oleh sebab itu jangan pernah ditanyakan kira-kira hari ini berapa banyak pahala yang akan saya dapatkan. Allah adalah pahala yang sangat besar, yang bukan pahala yang bisa kita hitung-hitung. Dengan semuanya kita memberikan salam, kita berziarah, menyerahkan hati kita, memperkaya makrifat kita tentang para Imam Maksumin alaihissalam, itu adalah pahala yang sangat besar. Bahkan kita mencari berkah dengan apa? Dengan membacakan hadis-hadis yang berkenaan dengan mereka, sebagaimana tujuan Syekh Saduk menuliskan mengumpulkan hadis-hadis tentang Imam Ridho. Jadi Syekh Saduk tentang imam khusus itu tentang Imam Ridho, dan tentang kegaiban imam itu dia tulis, dan lainnya adalah kitab-kitab yang tentang beberapa persoalan tentang fikih kah, tentang hal-hal lain, itu dituliskan Syekh Saduk. Dan khusus tentang Imam Ridho alaihissalam hanya ada pada kitab Uyun Akhbarul, tentang imam ya, tentang imam yaitu hanya pada Imam Ridho, yaitu kitab Uyun Akhbarul Ridho alaihissalam. Dan hari ini kita memanfaatkannya dan kita mengembangkan makrifat kita dengan mengenal Imam Ridho alaihissalam. Karena para imam ini adalah imam yang nur wahid, satu cahaya. Jadi ketika kita mengenal salah satu dari mereka, insya Allah kita akan mengenal siapa mereka secara keseluruhan, insya Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan salah satu di antara mereka itu berbeda dengan sosok yang lain. Misalnya Imam Husain alaihissalam sebagai syahid, sebagai syahidus syuhada, itu tidak diperkenalkan kepada imam-imam yang lain sebagai syahidus syuhada, karena Imam Husain lah yang syahid di Karbala. Amirul Mukminin itu tidak dikenalkan kepada imam-imam yang lain, itu hanya untuk Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Alim Ali Muhammad itu tidak diperkenalkan kepada imam-imam yang lain kecuali siapa? Imam Ridho alaihissalam. Jadi ada terkadang beberapa memang khusus terhadap untuk sebagian imam,
Tapi secara umum mereka adalah nur wahid, satu cahaya. Mengenal mereka, salah satu mereka adalah mengenal mereka secara umum, mengenal mereka semuanya. Makanya dengan kitab Uyun Akhbarul Ridha ini kita harap bukan hanya kita mengenal Imam Ridha alaihissalam, tetapi mengenal imam secara keseluruhan. Kita mengenal dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sampai kepada Imam Hujjah Shahibul Amr wa Zaman ajallahu taala farajah. Baik, kita kemarin sudah bahas hadis yang ke-14. Ini tentang masih tentang 12 imam. Dan kita masuk kepada hadis yang ke-15. Hadatsana Abul Qasim Abdullah bin Muhammad As-Sa'igh qala. Jadi hadis ini diambil Syekh Saduk dari Abul Qasim Abdullah bin Muhammad As-Sa'igh. Qala hadatsana Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id. Abul Qasim ini mengambil hadis dari Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id. Qala hadatsana Hasan bin Ali, dari Hasan bin Ali. Hadatsana Syekh di Baghdad. Hadatsana Syekh di Baghdad, Syekh Baghdad. Saya tidak kenal siapa Syekh ini. Yaqul Yahya sakata anni ismi abih, dari Yahya, terus yang namanya Anni ismu abih, yang namanya sama seperti ayahnya. Qala hadatsana Abdullah bin Bakar Sahmi, dari Abdullah bin Bakar As-Sahmi. Hadatsana Hatim bin Abi Mughirah, dari Hatim bin Mughirah an Abi Bujair, dari Abi Bujair. Qala kana, jadi ini dari Abu Bujair. Ini bukan sebenarnya hadis, ini adalah kutipan sebenarnya. Karena dia tidak tersambung kepada salah satu imam. Qala Abul Khul Jari. Jadi Abu Khulid ini adalah tetangganya Abi Bujair. Abi Bujair ini Abu Khulid ini, dan Abu Khulid inilah berkata, Jari fasami ituhu. Jadi Abi Bujair berkata bahwa tetangganya yang bernama Abu Khalid ini, sami tuhu, saya mendengarnya, yakul. Jadi tidak tidak tersambung kepada imam tertentu. Tidak tersambung kepada imam tertentu. Bahkan di kitab Uyun Akhbarul Ridha yang terjemahan Indonesia itu dikatakan bahwa Abu Khalid ini bahkan tidak dikenal siapa Abu Khalid ini. Akan tetapi bukan persoalan Abu Khalidnya yang menjadi persoalan, bahkan kita tidak membahas masing-masing perawi. Saya tidak bahas siapa perawinya. Mungkin ada perlu dikritik dari perawinya, itu tidak kita bahas, tetapi nilai dari riwayat ini. Bahkan kita juga nanti akan melihat beberapa kitab Uyun Akhbarul Ridha ini, antara satu riwayat dengan riwayat yang lain itu ada perbedaan, walaupun secara umum tidak bertentangan. Misalnya nanti itu akan kelihatan jelas pada kondisi kesyahidan Imam Ridha alaihissalam. Itu ada beberapa hadis riwayat yang dikutip, tetapi isinya itu ada sedikit perbedaan. Nanti ada yang mengatakan imam makan anggur atau yang lain. Ada beberapa perbedaan, dan itu semua dikutip oleh Syekh Saduk untuk untuk memperkenalkan. Jadi Syekh Saduk ini tidak pilih-pilih. Jadi dalam artian hal-hal yang berkenaan yang berkenaan tentang hak lah, dalam artian tentang imam, dia ambil dan hal-hal yang bertentangan itu juga bukanlah hal yang bertentangan dalam artian berlawanan antara satu dengan yang lain, tetapi dalam istilah mantiknya hanya berlainan saja begitu. Jadi dalam satu hal tidak sesuai. Karena para perawi sendiri pun terkadang itu menggunakan bahasa mereka, dalam artian ketika dikatakan sesuatu, maknanya itu mereka katakan sebagai, mereka simpulkan dari Nabi ataupun dari para imam, tapi bukan dalam artian teks sebagaimana teks yang disampaikan oleh
oleh Nabi itu sendiri. Kita lihat misalnya bahkan dalam hadis sebelum-sebelumnya tentang hadis loh. Kita lihat hadis loh. Hadis loh itu ada matannya berbeda-beda. Ada yang matannya bahkan tentang loh itu sendiri ada yang mengatakan dalam riwayat sebelumnya dari ini yang telah kita baca sendiri Bapak Ibu sekalian, ada mengatakan lauh yang dipegang oleh Sayyidatul Zahra salamullah alaiha itu ada dari zamrud hijau, ada dikatakan dari darun itu salah satu batu yang putih cemerlang seperti air bening, batu dari darun katanya, seperti kristal darun. Ada yang mengatakan dari zamrud yang berwarna hijau. Nah, tetapi tentang luh itu sendiri dari hadis-hadis yang ada itu semua menyepakati bahwa luh itu ada. Hanya saja terkadang tentang luh itu berbeda-beda dan perawinya juga berbeda-beda. Perawinya berbeda-beda, bukan hanya sebatas dari satu orang. Nah, dari Abu Khalid ini bukan siapa-siapa, bahkan saya katakan tadi dalam terjemahan Indonesia itu dikatakan bahwa Abu Khalid ini adalah orang yang tidak dikenal. Apa kata Abu Khalid? Nah, isinya yang penting. Abu Khalid ini mengatakan bahwa saya mendengar dan saya bersumpah. Yaqul al-jari fasami'tu, saya mendengarnya. Kata Abu Khalid tadi, yaqul, dia berkata, wa yahlif, bahkan bersumpah tentang alaih, atasnya. Inna hazihil ummah, bahwa kondisi umat Islam ini la tuhlik, bahwa umat ini tidak akan binasa, umat ini tidak akan hancur. Jadi dalam artian kita sebagai umat Islam yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini memiliki potensi untuk hilang, untuk hancur, untuk binasa, untuk agama kita sama seperti agama-agama yang sebelumnya telah kehilangan esensi dari nilai agamanya. Agamanya mungkin ada, Islam nanti ada sampai hari kiamat pun mungkin agama Islam itu ada. Tetapi esensi dari Islam itu mungkin tidak ada. Bahkan bukan hanya sebatas mungkin ada kata agama Islam pada hari kiamat, bahkan boleh jadi Islam itu pun mungkin sudah tidak dikenal pada hari kiamat dalam kondisi-kondisi seperti itu. Memungkinkan, bukan kita katakan ketika agama ini ada, tetapi agama ini akan abadi, akan senantiasa ada. Nah, tetapi ada batasannya. Agama ini akan tetap ada, agama ini akan tetap eksis, agama ini tetap dengan kemurniannya, agama ini tetap dengan nilai-nilainya. Nilai-nilai yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada. Fiha la tuhlik, tidak akan hancur, hatta, sampai takunu fiha isna asyar, akan di bawah kepemimpinan dari 12 khalifah, kata Abu Khalid ini. Jadi selagi masih di bawah program dari 12 isna asyar khalifah ini, berarti kepemimpinan masih akan. Kulluhum ya'malu bil huda wa dinil haq. Semua dari mereka ya'malu, 12 khalifah ini ya'malu bil huda. Mereka beramal, berbuat bil huda, dengan apa? Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wa dinil haq, dan din, agama, aturan. Din ini maknanya luas ya, bukan hanya sebatas din agama sebagaimana yang kita cantumkan dalam KTP, tapi din ini bisa disebut dengan aturan-aturan, bahkan bisa hari kiamat. Jadi dengan artian bahwa din hak yang diinginkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Rasul, sebagaimana Al-Maidah ayat 3, yaitu tentang agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala akan eksis, akan tetap ada selama dipimpin oleh 12 imam. Bahkan hari ini bisa kita katakan bahwa din yang hak itu walaupun hari ini kita
dalam keadaan ghaibah, imam tidak hadir di tengah kita, tetapi kalau kita membahas tentang konsep Mahdawiyah, bahwa kita tidak terhubung dengan imam bukan berarti secara administrasi lah, kita bilang secara administrasi ilahiyah, kita terputus. Kita para maraja kita masih di bawah perlindungan dari mereka, masih di bawah dari tuntunan dari mereka. Alhamdulillah kita hari ini memiliki banyak ulama-ulama besar, marja-marja yang senantiasa berusaha bagaimana mereka hidup dalam bimbingan dari ajaran Ahlul Bait sallallahu alaihi, dan pastinya salah satu di antara mereka adalah orang-orang yang benar-benar yang terbimbing, karena tidak mungkin agama ini dibiarkan begitu saja. Bahkan revolusi Islam Iran, Imam Khomeini diyakini bahwa revolusi Imam Khomeini adalah revolusi yang dibimbing oleh Imam Mahdi ajal ta'ala farajah. Tidak mungkin sebuah revolusi bisa berjalan hingga hari ini, 40 tahun lebih, itu masih bisa eksis, masih bisa berjalan, masih bisa bangkit dengan nilai-nilainya. Bahkan hari ini perjuangan Palestina itu tidak lepas dari perjuangan revolusi Islam Iran. Kekalahan Israel hari ini, kekalahan Amerika menghadapi masyarakat Gaza yang di satu sisi telah hancur lebur, kalau kita lihat fisiknya, tapi nilai dari perjuangan itu hidup. Mereka tidak bisa, walaupun dengan telah menghancurkan Gaza, mereka menundukkan bangsa Palestina. Itu adalah menandakan dari kemenangan perjuangan masyarakat Palestina hari ini. Dan perjuangan masyarakat Palestina hari ini itu terinspirasi dari gerakan revolusi Islam Iran, dan insya Allah gerakan mukawamah, gerakan para pejuang Palestina, walaupun mereka hari ini masih bisa bertahan dari gempuran bangsa terkuat, kita harus akui itu, bahwa Amerika, Israel adalah dari sisi materi mereka adalah terkuat, mereka telah berhasil menghancurkan Gaza dari sisi fisik, tetapi mereka tidak berhasil dengan keinginan mereka. Mereka tidak berhasil dengan apa yang mereka harapkan dari kehancuran itu. Masyarakat Hamas masih ada, perlawanan masih ada, belum berakhir, dan insya Allah masih terus berlanjut, dan itu menjadi antipati bagi mereka untuk berpikir apakah mereka akan senantiasa terus menghancurkan bangsa ini yang mengefekkan hinanya mereka, karena sebagaimana kata Sayyid Ali Khamenei bahwa mereka akan dicatat sebagai bangsa-bangsa yang hancur. Jadi revolusi Islam Iran, perjuangan itu masih bisa terpimpin, walaupun kebanyakan dari umat hari ini tidak jelas arahnya. Tapi kita terlepas dari mereka, kita hanya melihat bahwa agama yang insya Allah agama kita ini akan terjaga di bawah pimpinan 12 imam. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, para peziarah sekalian, para pecinta Imam Ridho alaihissalam untuk senantiasa merapat dengan gerakan-gerakan yang terbimbing oleh Sahibul Amr wa Zaman. Yakin dan percayalah, selagi masih eksis 12 imam, walaupun salah satunya, tetapi gerakan hak itu ada, gerakan hak itu ada, jalan yang hak itu ada. Dan kalau seandainya mereka sudah tidak ada, maka kita akan kembali kepada hadis yang kemarin, itu dari Rasulullah SAW. Apa dikatakannya? Summa yakunul harj. Yang ada hanyalah kekacauan. Yang ada adalah kekacauan. Di luar bimbingan mereka, tidak lain dan tidak bukan adalah kekacauan. Dan sampai kapan kekacauan itu terjadi? Wallahu a'lam. Sampai kapan kekacauan itu terjadi? Wallahu a'lam. Yang pasti setelah 12
imam ini tiada, tidak eksis, dan kita hari ini alhamdulillah masih berada di penghujung akhir. Tapi walaupun belum terakhir, karena masih ada fase, yaitu fase kezuhuran dan fase insya Allah para imam-imam yang lain. Kita bacakan dari Abu Bujair meriwayatkan, Abu Khalid adalah tetanggaku dan saya mendengar ia berkata dan bersumpah, halafa wayah lif, dan halafa, dia bersumpah bahwasanya umat ini tidak akan binasa dengan keberadaan khilafah yang berjumlahnya 12. Mereka semua berdasarkan petunjuk, itu hidayah dan aturan agama yang benar. Hadis yang ke-16, haddatsana Abul Qasim Abdullah bin Muhammad As-Sa'igh, sama dari Abdul Sa'igh, qala haddatsana Abdullah Muhammad bin Sa'id, dari Abdullah bin Sa'id, haddatsana Hasan bin Ali, dari Hasan bin Ali, haddatsana Walid bin Muslim, dari Hasan bin Ali, dari Walid bin Muslim, haddatsana Safwan bin Umar, dari Safwan bin Umar, an Suraih bin Ubaid, dari Suraih bin Ubaid, an Amrin al-Bakkani, dari Amrin al-Bakkani, dari an Ka'bil Ahbar, dari Ka'bil Ahbar, qala, dia berkata. Ini kembali, ini bukan dari salah satu imam, tetapi kalau kita melihat, Bapak Ibu sekalian, kita sudah membahas ini 6 bab ya, 6 bab. Kita melihat sebenarnya kalau kita hitung ada banyak rawi yang telah kita baca, kita kenal. Ini semua berkah dari Imam Hasan Asy'ari alaihissalam. Kita sudah bahas kemarin bahwa Imam Hasan Asy'ari meminta kepada orang Syiah pada saat itu untuk tidak lagi membaca persoalan itu, menjawab persoalan itu dari dirinya, tetapi dari tulisan-tulisan yang ada, dari hadis-hadis yang ada. Jadi imam telah mengajarkan kepada para ahlul bait pada saat itu untuk menulis hadis, dan budaya penulisan itu dikumpulkan oleh Syekh Saduq dengan hadis-hadis yang beragam, dari perawi yang beragam. Dan itu adalah salah satu keberhasilan daripada Syekh Saduq, dan itu merupakan sebuah kebutuhan untuk kita pada hari ini, sebuah hadis yang bersanad, dan Syekh Saduq alhamdulillah berhasil, dan alhamdulillah lagi sejak 1000 tahun yang lalu kitab hadis ini sampai kepada kita, dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah menandakan bahwa keberkahan dari kitab hadis ini, sehingga hadis-hadis ini terjaga sampai hari ini. Nah, dari akhbar Ka'bul Akhbar qala fil khulafa. Jadi Ka'bul Akhbar ini berkata tentang khulafa, tentang siapa itu khalifah. Siapa itu khalifah? Mereka isna asyar. Jadi khalifah yang dimaksud itu adalah khalifah yang 12. Hum isna asyar, mereka ada 12. Faiza kana inda qidaihim, dan seandainya mereka waktu yang telah ditentukan itu berakhir, habis mereka sudah. Jadi seandainya mereka ditakdirkan hanya sekian tahun, habis. Maka apa, wa'ata tabaqatus salihah. Tetapi ketika waktu sudah habis, tapi masih ada orang-orang soleh, Bapak Ibu sekalian, orang-orang soleh masih ada, maddallahu lahum fil umur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan usia mereka. Kazalik umur mereka, wa'adallahu hazil ummah, dan Allah Subhanahu wa taala telah ahadallahu, kurang itu, ahadallah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal ini sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahadallahu alladzina amanu minkum, ya ahadallahu alladzina amanu minkum. Ya, ahadallahu alladzina amanu minkum. Seperti ahadallah, bukan ada. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Salah ketik atau apa?
alladzina amanu minkum, ini sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 55. Janji Allah Subhanahu wa taala, "Allahu alladzina amanu minkum wa amilus solihat liyastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim." Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal amal-amal soleh, untuk liyastakhlifannahum, untuk Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan mereka itu sebagai khalifah fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala ini untuk orang-orang yang soleh, entah itu soleh di antara mereka itu adalah di antara orang-orang soleh ini di antara mereka akan menjadi imam. Tetapi selagi masih ada orang-orang soleh, entah itu imam sendiri ataupun orang-orang soleh seperti bapak-bapak sekalian, bapak dan ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan terhadap orang-orang soleh ini di antara mereka ada yang menjadi imam. Jadi imamnya para orang soleh ini akan senantiasa ada untuk membimbing orang-orang soleh ini. Jadi mereka akan senantiasa ada sampai kapanpun, kalaupun seandainya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala misalnya sudah mentakdirkan bahwa berakhirlah misalnya hidup mereka. Sebagaimana bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan untuk menegakkan keadilan. Jadi seandainya bumi ini waktunya sudah habis, misalnya bumi ini waktunya sudah habis, sudah berakhirlah bumi ini, karena kita tahu bahwa bintang, planet semuanya juga akan sampai kepada akhirnya. Kalau kita melihat secara potensi bumi ini mungkin masih bisa jutaan tahun lagi masih bisa eksis, kira-kira begitu. Masih bisa jutaan tahun lagi eksis, dan mudah-mudahan seperti itu selama jutaan tahun ini akan ada orang-orang soleh. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu bukan hal yang mustahil, sebagaimana juga kita yakini bahwa doa kita untuk Imam Mahdi itu untuk masa yang tawil, masa yang panjang. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Tidak ada ketentuan, karena kita manusia ini bersifat ikhtiari, kita yang memilih, bukan hanya sebatas ketentuan. Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi faiz, yaitu inayah kepada kita, kapanpun dia akan bisa untuk lakukan itu. Sampai miliar-miliaran tahun juga bumi ini masih bisa eksis, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa untuk melakukan itu. Sebagaimana Imam Mahdi kita sudah 1400 tahun, kita meyakini bahwa dia juga masih ada sampai kapanpun kegaiban ini itu masih akan mungkin untuk eksis, karena itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak saya, bukan kehendak antum, bukan kehendak selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa kazalik fa Allah azza wa jalla bi Bani Israel, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah lakukan kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel juga telah menjadikan khulafa sebagaimana hadis sebelumnya, ada nukaba, ada 12 nukaba Bani Israel, dan Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala cabut nukaba itu. Allah Subhanahu wa taala gantikan kepada umat yang baru, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Sama juga Bapak Ibu sekalian dengan persoalan Ahlul Bait. Waktu sudah habis, sudah jam 5. Kita juga sebagai para pecinta Ahlul Bait, hari ini kalau kita tidak fokus, tidak gigih, maka Allah Subhanahu wa taala bisa menggantikan kita. Generasi-generasi kita mungkin akan menjadi generasi-generasi terbaik dalam pengkhidmatan kepada Ahlul Bait sallallahu alaihi. Mungkin kalau kita tidak senantiasa berada di jalan ini, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kita. Anak-anak kita akan digantikan dengan generasi-generasi berikutnya. Jadi kita, keluarga kita, marilah kita sama-sama jaga. Walaisa bi aziz ayyajma'a hadzal ummah. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi persoalan untuk mengumpulkan umat ini dalam hazal ummah yauman, dalam satu hari, au nisfu yauman, atau setengah hari. Inna yauman inda rabbika ka'alfin sanah. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah itu 1000 tahun. Mimma ta'udun, sebagaimana yang dijanjikannya. Waqad
ukhrijat turuk hazil akhbar, Allah Subhanahu dan Syekh Saduk mengatakan saya telah mengeluarkan hadis ini fi kitabil khisal, dalam kitab khisal, itu kitab lainnya Syekh Saduk. Artinya dari Ka'bul Ahbar meriwayatkan, bukan dari imam, saya katakan ini dari Ka'bul Ahbar, para khalifah ada 12. Apabila waktu mereka berakhir dan orang-orang saleh datang, Allah akan memanjangkan usia mereka sebagaimana Allah telah menjanjikan kepada umat ini. Kemudian ia membacakan ayat, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kamu bahwa Dia sesungguhnya akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Quran surah An-Nur ayat 25, ayat 5, Nur 25 dalam urutannya ayat 55, dia melanjutkan, seperti itulah yang Allah Azza wa Jalla lakukan terhadap Bani Israel, dan tidaklah sulit bagi Allah untuk mengumpulkan umat ini sehari atau setengah hari. Dalam artian apa? Sesungguhnya sehari di sisi Allah adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan kamu. Quran surah Al-Hajj. Penulis mengatakan bahwa ia telah mencantumkan sanad hadis ini pada kitab Al-Khisal. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah habis. Kalau ada pertanyaan silahkan, tetapi waktu kita sudah berakhir. Insya Allah kalau saya mampu saya akan jawab. Dan terima kasih banyak telah menyertai saya dalam ziarah dan kajian ini. Insya Allah kita semua dicatat sebagai para peziarah Imam Ridho Salamullah alaih, dan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala para peziarah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Sedikit yang kita lakukan tetapi adalah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha besar. Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan 1 jam waktu kita habiskan dengan berziarah, dengan memperkaya ma'rifat kita, memperkaya pengetahuan kita tentang Ahlul Bait salamullah alaih. Jazakumullah bikhair. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Saya mohon izin untuk keluar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.